Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada pada tanggal 27 atau masuk tanggal malam ke-28 bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriyah. Yang artinya sekitar 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada hari-hari tersebut di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Puasa kita harus bertaubat dengan taubat khusus. Namun dosa-dosa yang diampuni yang merupakan adalah dosa-dosa kecil kita. Juga yang sudah kita singgung pada pertemuan hari Selasa lalu, kita dianjurkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Tertampar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kan jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat salat kami. Artinya jangan tunjukkan mukanya. Mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, banyak orang yang datang ke tempat salat untuk melaksanakan salat Idul Adha. Mereka menenteng HP yang harganya 5 juta bahkan sampai 10 juta. Namun dia tidak mau berkurban. Ini merupakan perkara yang menyedihkan untuk urusan akhirat kita. Kita berbangga dengan benda ini di dunia, tapi menyangkut urusan akhirat kita abaikan. Dia mengatakan tidak mampu, padahal kalau dilihat fasilitas yang dia miliki sangat-sangat mampu. Ya. Melakukan perbuatan yang memalukan, enggan untuk berkurban, memiliki kemampuan. Warahimani warahmakumullah. Di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita masih pada bab fil yaqini wat tawakkul. Bab al-yaqin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-75 dari kitab ini. Atau hadis yang kedua dalam bab ini, di mana Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa ant tudhillani antal hayyul ladzi la
wal jinnu wal insu yamutun. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam berdoa Ta'ala meminta kepada Allah, Allahumma laka ya Allah, aku berserah diri kepadamu, menyerahkan urusanku kepadamu. Ini segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amant, dan aku beriman wa ilaika anabt wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal hanya kepadamu dalam segala urusanku. Wa alaika tawakkaltu, dalam segala urusan. Kita diperintahkan hanya melakukan usaha, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu. Terkadang banyak manusia yang dia sudah meraba-raba hasilnya seperti ini, seperti itu dalam urusan dunia atau yang lainnya. Dia tidak berusaha. Setelah berusaha kita tawakal, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika anabt, dan hanya kepadamu aku kembali. Artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala aku berjuang. Demimu ya Allah aku berjuang. Ini akidah seorang muslim, hidupnya berjuang untuk Allah Azza wa Jalla, bukan berjuang untuk dunia. Termasuk di dalamnya adalah kita menuntut ilmu agama merupakan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke majelis ilmu atau dia keluar meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu agama, fahuwa fil jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena menuntut ilmu ini, maka bisa kita beribadah kepada Allah dengan benar. Bika khasamtu, karenamu, demimu ya Allah aku berjuang. Berjuang dalam segala urusan karena Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan kepada Allah di dalam perjuangan ini, dalam rangka membela agama kita, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan keagunganmu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki keagungan, yang la ilaha illa anta an tudillani, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. An tudillani, menyesatkanku. Kita memohon kepada Allah dengan tauhid. Lihat Nabi SAW mengatakan la ilaha illa anta an tudillani. Maka siapa yang ingin berjalan atau mendapatkan petunjuk, tinggalkan segala bentuk Allah Subhanahu wa taala. Karena makna la ilaha illallah, kita mengakui Allah adalah satu-satunya zat yang satu-satunya zat, kepadanya kita meminta, kita memohon, kepadanya kita berlindung. Maka jangan harap kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Di antara sebabnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan tauhid.
ketika kita membahas kali. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dan seluruh dakwahnya dengan tauhid? Dan akhirnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan terlepas antara ruh dan jasad, Nabi SAW mengingatkan umatnya tentang at-tauhid. Akan la'anallahu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid. Kata Nabi SAW akhir hidupnya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini peringatan pada umat ini untuk memperhatikan masalah tauhid. Ini menunjukkan wajibnya kita terus mengkaji dan membahas masalah tauhid ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sama ada yang mengucapkan di atas muka bumi ini Allah Allah. Kiamat ketika tidak ada lagi tauhid, menunjukkan bahwasanya langit dan bumi ini masih tegak disebabkan karena tauhid. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah dengan lebih dulu mengesahkan Allah, mengikrarkan, mengakui wahdaniyahnya Allah Azza wa Jalla, keesaan Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan. Allah Esa ada, Allah satu-satunya tempat kita mohon perlindungan. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian memohon kepada Allah agar Allah tidak menyesatkan kita. Antal hayyul ladzi la tamut. Engkau maha hidup. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak mengalami seluruh makhluk pasti akan musnah, hancur. Yang kekal abadi hanya Allah Azza wa Jalla. Sampai malaikat tidak ada yang kekal, hanya Allah. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia pasti mati. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini menjelaskan kita tentang pentingnya atau wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah semata. Karena Allah yang memiliki sifat yang sempurna, tidak tawakal kepada manusia. Boleh tawakal kepada kemampuan kita, kemampuan terbaik. Tidak ada yang sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita segala sesuatu pasti musnah, pasti hancur. Maka tidak boleh kita bersandar kepada yang hancur. Tidak boleh kita bersandar atau menyandarkan urusan kita kepada sesuatu yang musnah. Malaikat mengalami kematian. Sesuatu yang mustahil kita menyandarkan urusan kita kepada mereka. Itu sekelas malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling mulia, penduduk langit, yang tidak bermaksiat, yang mereka kerjakan setiap yang diperintahkan. Bersamaan dengan itu tidak boleh kita menyandarkan urusan kita kepada mereka. Tidak boleh kita bertawakal kepada para malaikat, karena mereka musnah. Tempat kita bersandar kepada zat yang tidak musnah, zat yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bersandar kepada manusia, apalagi kita bersandar kepada orang yang sudah mati, maka ini jelas kedunguan. Sandar kepada yang tidak mampu melakukan, yang tidak mampu memberikan sesuatu kepada kita.
Apalagi bersandar kepada benda-benda tertentu. Maka ini merupakan bentuk menyandarkan diri kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat atau menolak mudarat. Demikian juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita untuk menjadi sebagai contoh kita, teladan kita, bagaimana Nabi SAW bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyandarkan urusannya hanya kepada Allah. Maka demikianlah yang harus kita lakukan. Karena Nabi SAW adalah sebaik-baik teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi SAW tidak pernah bersandar pada kemampuan dirinya. Nabi SAW bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manusia. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, manusia terbaik secara mutlak di muka bumi ini. Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi. Bersamaan dengan itu Nabi SAW hanya bersandar atau menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita? Makhluk yang sangat lemah, manusia yang sangat lemah, yang tidak ada apa-apanya, manusia yang tidak lepas dari perbuatan dosa. Hari-harinya kita tidak terlepas dari perbuatan dosa. Baik pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, lisan kita. Kalau lisan kita selamat dari menggibahi orang, mata kita tidak selamat dari melihat hal-hal yang haram. Kalau lisan kita, mata kita mampu kita jaga, pendengaran kita masih nguping, mendengarkan pembicaraan orang-orang yang membicarakan aib manusia dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya kita tidak terlepas dari perbuatan dosa setiap harinya. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita wajib kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ilaika anabt, dan kepadamu aku kembali bertobat. Lihat, Nabi SAW kembali bertobat kepada Allah yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, manusia yang dijamin surga. Nabi SAW mengatakan, wa ilaika anabtu. Bagaimana dengan kita? Apa jaminannya? Tidak ada di antara kita mendapatkan jaminan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin Rasul. Allah telah menjamin para sahabat, yang setiap sahabat itu dijanjikan masuk surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Setiap sahabat itu dijanjikan masuk surga. Setiap sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beriman, sekalipun dia bertemu hanya sesaat, dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedunguan orang-orang membenci sahabat yang pastikan dijanjikan semuanya masuk surga, mereka membencinya. Hakikatnya mereka, dan inilah bentuk kebodohan orang Syiah Rafidhah. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, ketiga dalam bab ini atau hadis ke-76 dalam kitab ini, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, baik-baiknya tempat kita menyerahkan segala. Kalimat ini Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar. Kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan. Hasbunallah, cukup bagi kami ini Allah Azza wa Jalla, perlindungan. Wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka tatkala kita menghadapi segala urusan yang genting, kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qalaha Muhammadun sallallahu
hina qalu, dan kalimat ini juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada berita yang disampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ketika terjadi perang Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq. Perang Ahzab, kenapa dinamakan Ahzab? Perang sekutu. Karena bergabungnya orang luar Islam untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini perang Ahzab. Karena bergabung kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah untuk memerangi Nabi SAW. Dinamakan perang Khandaq. Karena pada saat itu digali paritnya, yang lebar paritnya sekitar 8-9 meter. Kedalamannya sekitar 9-10 meter. Dan kalau digali dengan alat berat di zaman ini, dalam waktu mungkin hitung bulanan. Hanya dikerjakan beberapa hari saat itu. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah pasir di kita sekarang ini bebatuan. Antum yang pernah haji atau umrah untuk melihat bagaimana bukit-bukit yang ada di sana. Yang mustahil dengan alat berat saja sulit, apalagi dengan maka innan nasa qad jama'u lakum, seluruh manusia syauhum, maka takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, yang ada justru menambah keimanan mereka, tidak membuat mereka takut kepada manusia. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan Allah pun memberikan perlindungan kepada mereka. Allah pertolongan kepada mereka. Tatkala kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tatkala kita dalam kondisi sulit, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Jangan kita serahkan urusan kita kepada manusia. Tapi kalau lagi sakit, ini kebiasaan. Bukannya kita berzikir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kalau orang tumpu apa? Alaina. Yang dipanggil ibunya. Dia menyeru manusia bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon. Bagaimana ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Di antara doanya kita pegang bagian yang sakit kemudian mengucapkan bismillahilladzi la yadurru wala fis alim. Pegang bagian yang sakit, biidznillah akan sembuh. Allah yang menurunkan penyakit ini, Allah yang mengangkatnya. Terkadang kita terlalu bersandar kepada manusia, tidak mau kembali kepada Allah. Sering kita sampaikan, kalau dalam urusan berobat ini biasanya untuk berobat secara syar'i artinya mengikuti biasanya langkah-langkah terakhir. Kesana kemari, dokter sudah habis seluruh Indonesianya, baru dia kembali minta untuk ruqyah misalnya.
Jalan terakhir. Padahal seharusnya itu jalan yang pertama kita tempuh. Kita baca doa yang diajarkan Nabi SAW. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini harus dihafal, doa-doa seperti ini. Ketika kita mengalami sakit, misalnya sakit perut, kita pegang. Kemudian kita tiup, keluarkan sedikit air liur ini. Maka dinamakan ruqyah, dari kata ruqa, percikan air liur itu. Itu ruqyah yang syar'i. Ditiup bagian yang sakit. Ini yang dianjurkan. Sakit kakinya dipegang atau dengan ritual-ritual yang aneh-aneh. Dalam mohon kepada Allah. Allah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan kita. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Fa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Jika aku sakit, tidak menyandarkan sakit itu kepada Allah. Jika aku sakit, dia tidak mengatakan jika Allah membuat aku sakit, tidak. Karena keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah, sekalipun segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu anhuma, dan riwayat Imam Bukhari juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Kata Ibnu Abbas bahwasanya ucapan terakhir yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api adalah kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kondisi-kondisi darurat. Di situ kita harus benar-benar ikhlas kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di kondisi darurat. Demikian juga dalam hadis ini menunjukkan bagaimana kita menjadikan mereka para nabi sebagai contoh di dalam ketawakkalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuat beliau mundur untuk mempertahankan tauhid, mempertahankan aqidatut tauhid, sekalipun dia diancam untuk bahkan dilemparkan ke dalam api. Maka demikian sikap kita mempertahankan aqidatut tauhid ini, apapun rintangannya, apapun tantangannya, apapun yang kita dapatkan dari gangguan manusia, tetap kita harus bertahan di atas akidah yang hak ini. Tidak boleh kita menggadaikan akidah kita karena urusan-urusan yang sifatnya hanya perkara yang semu. Wajib kita pertahankan tauhid ini. Tidak boleh ciut dalam mempertahankan aqidatut tauhid. Lihat para nabi disiksa oleh kaumnya, apakah membuat mundur? Subhanallah, terus bertahan kokoh di atas akidah. Maka demikian juga
rintangan, tantangan dari manusia. Tapi bukan berarti kita melakukan penyimpangan. Tetap Allah yang membantu kita. Allah yang bersama kita. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong agama kita atau menolong kita. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Bagaimana bentuk kita menolong agama Allah atau menolong Allah Subhanahu wa taala? Kita pertahankan. Jangan baru kita dicam akan dilakukan seperti ini dan itu. Terus kita sampaikan akidah ini. Terus kita dakwahkan akidah ini. Tentunya tetap memperhatikan maslahat dan mafsadah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya al-haq itu kebenaran pasti akan dimusuhi. Kebenaran sudah pasti dimusuhi. Kebenaran tidak akan pernah berjalan mulus. Setiap orang yang membawa yang hak pasti mendapatkan gangguan, mendapatkan rintangan. Termasuk di dalam pemahaman salaful ummah, rintangannya luar biasa. Enggak dari orang lain, keluarga kita, tetangga kita. Menunjukkan bahwasanya ini sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Mengemban membawa kebenaran ini pasti dia akan mendapatkan gangguan, ancaman. Tidak akan pernah lepas dari itu. Sebagaimana para nabi, hal yang sama bahkan lebih dahsyat. Ini sunnah terkait dengan siapa saja yang membawa kebenaran dan dengan kebenaran ini pasti dimusuhi. Jangan pikir kita ketika kita berada di atas ini kita akan berjalan tanpa gangguan. Pasti dilecehkan, pasti dihina. Maka kita serahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya antara yang hak dan yang batil itu akan terus berperang. Tidak boleh kita diam ketika ada kebatilan, ketika ada kemungkaran. Orang-orang sekarang ini mengatakan lakum dinukum waliyadin, sehingga kita tidak saling menegur, tidak saling mengkritisi. Maka ini merupakan akidah yang atau manhaj yang keliru. Ada sebagian orang kita sama-sama menurut kita masing-masing. Yang penting dakwahnya kepada Islam. Ingat, dakwah itu perkara tauqifiyah. Ketetapan yang tidak boleh kita membuat-buat cara dakwah. Demikian juga sebagian manusia sekarang ini menyalahkan kelompok-kelompok karena pada mereka ada kebaikan. Maka ini merupakan fikih muwazanah yang sangat keliru. Kalau kita katakan tidak boleh kita menyalahkan kelompok yang ada, enggak boleh menyalahkan jamaah ini, jamaah ini, bagaimana ya? Akhirnya jadi jamaah apa mungkin nanti? Bukan jamaah ini dikatakan Nabi SAW. Yang dimaksud oleh Nabi SAW al-jamaah sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Ma ana alaihil yaum. Al-jamaah itu adalah siapa saja yang berada di mana aku berada hari ini dan para sahabatku. Jamaah kata Nabi SAW adalah orang-orang yang mengikuti, yang berada, yang berpegang teguh. Aku berpegang teguh dengannya.
Nabi SAW berpegang teguh dengan apa pada saat itu? Dan para sahabatnya. Nabi SAW berpegang teguh dengan kelompok yang benar. Salaf, kelompok yang benar. Dan ini mutlak. Yang mutlak benar itu salaf. Yang mutlak benar itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang ahlul asar. Orang-orang yang berada di dalamnya belum tentu. Namakan di salafi sekarang yang Nabi yang mengatakan demikian. Apa kata Nabi SAW? Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah. Nabi SAW menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar. Semuanya diancam neraka. Semuanya illa wahidah, kecuali satu. Nah, yang satu ini yang kafling ini. Ini kalau ada sekarang ini rame, pokoknya orang-orang yang sudah surga, biarkan mereka demikian. Nabi alaihi salatu wassalam. Kewajiban kita ikuti. Bikin jamaah ini, jamaah itu. Abdullah bin Mas'ud, "Ma wafaqal haqq wa in kunta wahid." Sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau sendirian. Itu al-jamaah. Jamaah, jamaahnya, kelompoknya ada ketua, ada sekretarisnya, wakilnya, ada bendaharanya, anggota dan seterusnya. Bukan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah ini adalah mengikuti tuntunan. Mengikuti tuntunan Al-Qur'an was sunnah. Ya beda dengan, jangan dipikir bagaimana saya sampaikan sebelumnya, jangan disamakan. Yayasan ini enggak perlu ada, maka itu lebih baik. Tapi karena memang ini urusan dan semisalnya, kita dituntut untuk membuat ini. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kepada kita bahwa dan yang batil ini terus tidak akan pernah berakhir. Dan kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Teman-teman yang keliru kita ingatkan. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh ditegur jemaah fulan ini. Tidak boleh dinasihati. Kita masing-masing punya cara berdakwah. Agama itu adalah nasihat. Untuk apa? Kalau semuanya berhak untuk membuat cara-caranya sesuai seleranya, kemudian tidak boleh saling nyindir. Yang penting kita bersatu. Sekalipun akidah kita berbeda. Ini bersatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka bercerai-berai. Kawan untuk memudarkan cahaya dakwah salaf ini. Ini jamaah itu bersatu untuk menyerang dakwah salaf. Dan demikianlah dakwah salaf ini semakin mereka ingin memudarkannya, Subhanahu wa ta'ala akan terus menolong. Karena dakwah salaf adalah satu-satunya dakwah yang hak. Dan wajib kita akui. Sekali hujat kita tetap kita salaf adalah satu-satunya manhaj yang apa yang mengikuti, yang tidak mengikuti salaf, artinya salafus soleh, maka dia berjalan bukan pada jalan yang ditapaki oleh Nabi SAW.
Ini warahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-77 kita akhiri dengan hadis ini atau hadis yang keempat dalam kitab ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair." Kata Nabi SAW, ada suatu kaum yang masuk hati mereka seperti hati burung. Nabi katakan ini ada mutawakkilun, artinya mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana burung bertawakal kepada Allah? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW katakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulin," seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, arahnya kemana? Tidak dirancang, enggak ada di planning dulu, saya akan arah ini, enggak ada. Intinya dia keluar terbang mencari mangsanya. Pada Allah. Di sore hari terisi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung hanya bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada yang lainnya. Dia hanya tahu keluar. Dia tidak tawakal. Modalnya hanya tawakal kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki pada burung-burung tersebut. Cuman kita ini ketawakalan kita yang kurang. Kalau mau berusaha, sudah dipikirkan dulu hal yang wajib, diberikan dampaknya. Kira-kira kalau langkahnya ini di antara maknanya. Masuk surga dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari hasad, bersih dari segala penyakit hati. Karena kita hidup sekarang ini, kalau hati kita selamat dari kesyirikan, belum tentu bersih dari hasad. Belum tentu bersih dari rasa iri kepada saudara-saudaranya. Atau penyakit-penyakit lain dari penyakit-penyakit hati ini. Maka kita berusaha untuk membersihkan hati kita ini. Tanpa ada rasa hasad, tanpa ada rasa iri, dengki, tanpa ada kesyirikan, tanpa ada unsur riya dalam hati kita, di dalam kita beramal. Hendaknya setiap urusan kita, pekerjaan yang kita lakukan, apalagi menyangkut urusan ibadah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan untuk pujian manusia, sanjungan mereka, bukan untuk mendapatkan penilaian manusia. Bukan juga karena hasad kepada manusia yang lainnya. Kita lakukan segalanya karena Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang kelima atau hadis dalam kitab ini. Ada hal-hal yang ditanyakan, fadhal. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa